Masih semangat memuji Tuhan? Ayo colek kanan kirinya lagi bilang semangat. Semangat, semangat. Are you ready to sing this song with me? Sing na na na, come on. Na na na, 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 na na na. Whoa. Sing na 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 na, 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 na na na. Whoa. Katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkata.
Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Jesus, we want to praise your name in all our situations. We want to lift your name on high. Let us fix our eyes on you. Cast my mind to Calvary, where Jesus died and died for me. I see his wounds, his hands, his feet. My Savior on that cursed tree, his body bound and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy souls who praise the name, the Lord our God. Sing, oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, your body still rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels run for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Let us worship him in the suffering. Let us worship him in our joy. Let us worship him in all we do. For he is the Lord that saved us. He is the Lord that has given us life. He is the Lord that has given us joy. Ya Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan dan pengharapan. Hari ini kami mau memuji dan menyembah Dia. Kami mau memuji dan menyembah Dia dalam setiap tantangan di dalam hidup ini, di dalam setiap lembah kelam di dunia ini, Tuhan. Kami tetap mau memuji Dia karena kita tahu Dia baik. Dia baik walaupun keadaan kita tidak baik. Rancangan Dia tetap baik di dalam hidup setiap kami. Maka karena itu kami mau memuji dan menyembah Dia. Sama-sama sembah Dia, angkat tangan kita. Fokuskan hati kita kepada Tuhan. Praise his name. Let our praise be there always.
has never left me, Lord. I wanna worship you. I wanna praise you, Lord. Even in the valleys, Lord. Even in the shadows of death, Lord. I wanna praise you, Lord. In my sorrow, Lord. In my hurting, Lord. Not because I can, but because I know that your love gives me strength every day, gives me love every day, Lord. Jesus, I wanna worship you, 'cause I know you are good. I know you have held me. I know you have kept me. I know you never let me go. So I will praise your name. I will praise your name. I know that from you comes life, Lord. From you comes healing, Lord. From you comes my joy, Lord. In every season, I wanna keep praising and believing. Keep praising and believing you, Lord. I know you're good. I know you're good, Lord. Even when I'm in the hardest time, you still hold me, Lord. You're still good to me, Lord. You're still faithful, Lord. You're still faithful, Lord. And 'cause of that, I will sing to you. I will praise you with all the words I have, Lord. With all I can say, Lord. With all I can do, Lord. I wanna praise you and glorify you and praise your name and praise your name. Praise Him, He is a good God, so I wanna praise His name. You are faithful, you never let me go. Let me consistently praise you through it all. Jesus, sing of praise. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless
praise your name forevermore, Jesus. We want to praise your name in the trials, Jesus. We want to praise your name in our joy, Jesus. Jesus, we thank you for today. We thank you that we can be here and worship you together, Lord. Jesus, please help us so that we may listen to your word. Please help us so that we may open our hearts to your word, so that we may understand each and every word, Lord, and so that we may apply it in our daily lives. Please bless the pastor so that he may say what you want him to say, Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Oke, langsung saja hari ini kita mau membahas tentang sebuah tema, sebuah judul yang diberikan buat Kak Ferry, yaitu tentang more than just living. Atau hidup yang gak sekedar hidup, tapi hidup harus lebih dari seperti biasanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita, untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Kata 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dikatakan bahwa Yesus mati untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak dan sebagainya. Karena itu teman-teman, kita percaya hidup yang sia-sia gak boleh jadi gaya hidup kita setiap hari. Kita gak boleh hidup sembarangan sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau membahas Alkitab kita gitu ya. Teman-teman boleh siapkan Alkitabnya, boleh buka Alkitabnya dari Filipi pasal yang pertama. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai nanti ayatnya yang ke-11. Filipi 1 ayat yang ketiga sampai dan ayat yang ke-11. Dan kita akan mulai baca dulu dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima, teman-teman. Nah, Kak Ferry akan bacakan, teman-teman boleh sambil mendengarkan, sambil memperhatikan. Dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Paulus bilang, aku tuh mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Ketika dia mengingat saudara-saudara seimannya, ketika dia ingat teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sesama orang percaya, orang Kristen yang hari-hari itu hidupnya gak mudah karena banyak mengalami penganiayaan. Teman-teman semua, Paulus itu menulis surat ini ketika dia berada di penjara. Paulus itu sedang ada dalam penjara dan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi itu karena dia di penjara. Dia di penjara bukan karena mengerjakan hal-hal yang jahat, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena tindakan kriminal. Dia dipenjara karena Injil. Dia dipenjara karena dia memberitakan tentang kebenaran. Dia dipenjara karena dia mengerjakan mujizat melalui pelayanannya. Dan Tuhan memakai hidupnya begitu luar biasa. Dan orang-orang gak suka. Itu sebabnya Paulus itu dipenjara. Dan di tengah penjara, di dalam penjara Paulus bilang apa? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Di tengah penjara Paulus masih bisa mengucap syukur, teman-teman. Bahkan dia bilang ini, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Jadi Paulus gak egois, Paulus gak mengasihani diri. Paulus gak bilang, hidup gua susah banget sih di penjara, gak enak, sedih, tertekan, marah. Dia gak fokus sama marahnya, dia gak fokus sama sedihnya. Tapi justru di tengah-tengah penjara, di keadaan yang gak enak, dia masih mau mendoakan orang lain. Dibilang bahwa setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bahkan Paulus gak cuma doa biasa saja, dia berdoa dengan bersukacita. Dan dia bilang juga, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai dengan sekarang ini. Teman-teman, dari sini kita lihat bahwa Paulus itu punya kehidupan yang luar biasa. Dia tidak menjalani hidup yang biasa-biasa saja, dia punya kehidupan yang more than just living. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah keterbatasannya. Teman-teman tahu dong kalau di penjara gak bisa milih kan kalau kita makan kan. Kita makan tuh gak bisa minta McDonald, gak bisa gitu. Ini di penjara, kita makan apa yang ada, tidur tempatnya juga gak enak, mungkin panas gak ada AC-nya, mungkin kotor, jorok, buang airnya juga, aduh gak nyaman dan sebagainya. Tapi di situ Paulus bisa mengucap syukur, bisa berdoa buat orang lain, di situ dia bisa bersuka cita, teman-teman. Karena Paulus tahu bahwa dia hidup bersama Allah yang luar biasa. Hidupnya gak biasa-biasa karena dia hidup bersama Allah yang luar biasa. Dan Kak Ferry juga percaya, kita semua bisa punya kehidupan yang luar biasa, bisa punya sikap yang luar biasa di tengah masalah karena kita hidup bersama Allah yang luar biasa. Amin. Teman-teman, coba perhatikan bahwa sesulit apapun keadaan kita saat ini, sesulit apapun kondisimu, hidupmu saat ini, hidup itu terlalu berharga hanya untuk dijalani dengan marah-marah, kecewa, dan bersungut-sungut. Terlalu berharga. Kak Ferry gak bilang anak-anak muda masalahnya gak berat. Ada anak-anak muda yang gak tahan karena orang tuanya sering bertengkar, gak akur, ribut, berantem sampai kita bilang rumah kayak neraka. Aku lebih suka ada di luar rumah kak, lebih suka main di rumah temenku. Aku lebih suka sekolah tuh pulangnya ikut
kegiatan-kegiatan pulangnya agak sore, agak malam, biarin deh. Kenapa? Karena gak betah di rumah. Kak Ferry pernah jadi anak yang gak betah di rumah karena sering lihat orang tua yang bertengkar, berkelahi, berantem dan sebagainya. Dan itu membuat kita tuh kadang-kadang tawar hati. Tapi meskipun rumah kita gak nyaman teman-teman, hidup itu terlalu berharga hanya untuk dijalani dengan tawar hati. Hidup itu terlalu berharga hanya untuk dijalani dengan bersungut-sungut. Aduh, orang tua aku gak punya uang, pekerjaannya susah, lagi bangkrut, diminta ini itu, papa mama gak punya uang. Padahal aku ingin punya baju baru kayak temenku, aku ingin ganti handphone kayak temenku dan sebagainya. Tapi kondisi lagi gak baik. Teman-teman, hidup sesulit apapun, sesukar apapun, hidup itu terlalu berharga hanya untuk dijalani dengan marah-marah, bersungut, dan kecewa teman-teman semua. Nah, Kak Ferry ingin mengutip postingan dari Kak Felix gitu ya. Kak Felix yang ada kan? Nah, kita bahas apa yang diposting. Kalau teman-teman ada yang follow IG-nya Kak Felix, nah, Kak Ferry menemukan ada kalimat ini. Kita mulai dari yang pertama, yang sebelah sini. Dia dikatakan, ucapan syukur tidak selalu lahir karena keadaan berubah. Jadi kadang-kadang kita tuh ngucap syukur bukan karena keadaannya berubah. Kalau nunggu keadaannya berubah, kadang-kadang kita gak akan bersyukur teman-teman. Orang tuaku belum berubah, kondisi keuangan keluargaku belum berubah. Di sekolah tetap gak nyaman, aku tetap dimusuhin, gak disukain sama teman-teman dan gak punya teman. Keadaannya belum berubah, tapi bisakah kita bersuka cita lebih dulu, mengucap syukur lebih dulu? Karena kita tahu apa? Karena coba kita baca di ayat di kalimat berikutnya. Kadang ia bertumbuh karena kita menyadari, jadi ucapan syukur itu bertumbuh karena kita menyadari Tuhan tetap tinggal bahkan di hari yang sulit. Di hari yang sulit, di saat yang sulit, ketika teman-teman gak mau main sama kita, ketika kita ditolak, ketika kita mungkin ada yang ngalamin digosipin atau difitnah sama temen yang kita percaya ini adalah best friend aku, gitu ya, bestie aku. Kok bisa-bisanya dia menikam aku dari belakang dan sebagainya, merusak nama baikku dan membocorkan rahasiaku, dan kita ngerasa itu adalah bad day gitu ya, hari yang gak banget. Bisa kita mengucap syukur teman-teman, even keadaannya belum berubah, hanya karena kita tahu di tengah-tengah pengkhianatan, di tengah-tengah hal yang gak enak, Tuhan tidak pernah ninggalin kita teman-teman di keadaan yang paling sulit. Itu kata Kak Felix. Di kalimat yang berikutnya sebelah sini dikatakan, tidak semua hari datang dengan cerita yang indah. Kadang-kadang kita kepengennya hari kita tuh indah. Hari itu penuh dengan berkat. Semua orang nyapa kita dengan baik. Ujian dapat nilainya bagus. Kita dapat hal-hal yang menyenangkan. Ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang positif dan baik di mungkin sosial media kita. Secara langsung dapat perhatian. Kita kepengen setiap hari itu baik. Tapi gak semua hari itu datang dengan cerita yang indah. Ada hari yang berat, sunyi, dan melelahkan untuk dijelaskan. Ada hari-hari yang kita mungkin gak paham sebagai anak muda. Kok hari ini kayaknya gak banget sih Kak, jelek banget sih. Ini hari bukan hari yang terbaik dalam hidupku. Tapi yang perlu diingat, tidak satupun hari dalam hidup kita itu luput dari kehadiran Tuhan teman-teman. Gak satu hari pun dalam hidupmu, satu hari itu yang luput dari kehadiran Tuhan. Bahkan kalau ada momen dimana kamu sendirian nangis di kamar karena gak ada orang yang ngertiin kamu, orang tuamu gak ngertiin kamu, kamu nangis seharian dan kamu tanya, Tuhan kau di mana? Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Dia ada menemani kamu nangis bersama-sama. Dia Tuhan yang turut merasakan penderitaanmu dan kesakitanmu. Teman-teman semua, di tengah masalah, di tengah pergumulanmu, di tengah ketakutanmu, di tengah hal-hal yang kamu bilang ini hari yang gak enak. Tahu gak teman-teman, iblis itu memberikan kita ribuan alasan untuk marah. Iblis selalu akan tembakin di pikiran kita semua ribuan alasan untuk kita marah, untuk kita kecewa, untuk kita tawar hati, untuk kita bersungut-sungut. Iblis akan selalu cari cara. Tuh kan temenmu aja gak sayang sama kamu. Tuh lihat orang tuamu. Kamu cerita sama mereka malah kamu dimarahin kan. Mereka gak mau dengerin kamu kan. Akan selalu ada hal-hal yang kayaknya iblis trigger di pikiran kita. Seakan-akan kita punya ribuan alasan untuk ngucap syukur. Tuh kan kamu ulang tahun gak ada yang ngucapin kan. Even sahabatmu aja lupa kan. Tuh kan orang tuamu, kalau adikmu yang ulang tahun dikasih hadiah yang wow, kamu yang ulang tahun ternyata biasa aja tuh hadiahnya. Bahkan lupa, bahkan alasannya gak punya uang dan sebagainya. Teman-teman, iblis akan selalu kasih alasan, ribuan alasan untuk kita marah, untuk kita kecewa, untuk kita tawar hati dengan keadaan yang ada, untuk kita bersungut-sungut teman-teman. Teman-teman semua, bersungut-sungut adalah bukti bahwa kita gak percaya. Bersungut-sungut adalah bukti bahwa kita lagi bilang bahwa Tuhan gak becus. Tuhan tuh gak benar mengurus hidupku. Itulah sungut-sungut. Tapi Kak Ferry percaya bahwa Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus itu memberikan kita ribuan alasan untuk kita bisa berdoa sebetulnya tentang masalah.
Sebaliknya ketika iblis lagi menciptakan ribuan alasan untuk kita marah, bersungut-sungut, Allah justru sebaliknya menciptakan ribuan alasan untuk kita bisa bersyukur, untuk kita bisa bersuka cita, untuk kita bisa berdoa teman-teman semua. Makanya jangan fokus sama masalahmu, tapi lihat bahwa di dalam hidupmu ada Tuhan yang besar, yang mengasihimu, Tuhan yang selalu hadir buat kamu, even kamu mungkin gak merasakannya hari ini. Di tengah-tengah masalah, Tuhan tuh selalu baik teman-teman. Di tengah-tengah problem kita yang kita gak ngerti, Allah tuh selalu baik. Sama seperti sebuah cerita yang Kak Ferry pernah dengar tentang seorang anak muda namanya Daniel Blackaby. Daniel ini waktu itu masih muda, masih remaja, di era tahun 1990-an. Tahun-tahun 90-an, sebelum tahun 2000 gitu ya teman-teman ya. Jadi 90-an itu internet belum kayak sekarang. Netflix belum ada gitu ya. Maksudnya belum seperti sekarang kita ada tayangan Netflix, ada HP, ada gadget, smartphone seperti sekarang, iPad. Nggak ada gitu. Itu zamannya bener-bener kita nontonnya televisi. Kalau jam 10-11 udah habis tayangannya begitu. Itu jadi era seperti itu. Nah Daniel Blackaby waktu itu masih remaja. Dan apa yang terjadi adalah Daniel Blackaby ini tiba-tiba satu kali mengalami satu kondisi di mana dia susah tidur. Dia punya gangguan tidur sehingga dia bisa melek terus sampai subuh. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Di mana pada waktu itu kalau dia gak bisa tidur, dia gak tahu harus ngapain. Tayangan TV gak ada, game tidak seperti sekarang, gak ada Netflix, gak ada sosial media. Jadi dia duduk bengong di kamarnya, tersiksa, marah, sedih, bingung, kecewa sama Tuhan. Dan karena dia baru tidur jam 4 pagi dan paginya harus sekolah lagi dan dalam keadaan pusing, sakit kepala, dan stres dengan apa yang terjadi. Masih remaja. Dan akhirnya Daniel Blackaby berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi dalam hidupku? Kenapa aku gak bisa tidur? Kenapa Tuhan gak tolong aku? Kenapa Tuhan gak sembuhkan sakit ini? Aku gak bisa tidur. Dia kecewa, dia bingung, dia doa sama Tuhan. Teman-teman, kalau kita sedang kecewa, sedang tawar hati, sedang dalam pergumulan, yuk ngomong sama Tuhan, datang sama Tuhan. Daniel datang sama Tuhan dan dia bilang, Tuhan buktiin dong, tolong aku tuh imannya betul-betul goyah. Tolong tunjukin bahwa Tuhan tuh betul-betul care, Tuhan tuh betul-betul peduli sama aku. Tapi ajaib teman-teman, Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan tuh gerakin satu temen, satu sahabat dari, ya bukan sahabat dekat, cuman temen aja. Temen dari Daniel Blackaby yang tinggal mungkin sekitar 2 atau 3 blok dari rumahnya. Cuman 2-3 blok dari rumahnya, 2-3 gang dari rumahnya begitu. Nah zaman dulu itu belum populer soal email gitu ya. Kan kalau sekarang orang mau kirim surat aja pakai WhatsApp, pakai email. Waktu itu orang tuh masih ngirim surat teman-teman. Surat tuh ditulis di kertas, dilipat, dimasukin ke amplop, dilem, lalu dikirim pakai pos. Nah karena ini dekat rumahnya, ada satu teman yang kirim surat, dimasukin di kotak surat di depan rumahnya Daniel Blackaby. Zaman dulu rumah itu suka ada kotak surat gitu ya, untuk dimasukin amplop surat begitu. Dan dapatlah surat untuk si Daniel dari teman yang tinggalnya cuma 2-3 blok dari rumah dia. Seorang cewek, temennya perempuan. Isinya begini, waktu dibuka, dibilang, Daniel, I don't know why, aku cuma ngerasa Tuhan gerakin aku untuk ngomong ini sama kamu. Tuhan itu peduli sama kamu. Tuhan tuh begitu mengasihi kamu. Apapun yang kamu alamin hari-hari ini aku gak tahu, tapi Tuhan cuma bilang bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Wah Daniel nangis, dia bilang, Tuhan thank you ya. Tuhan pakai orang yang gak kenal. Yang bukan gak kenal, tapi gak tahu masalah yang aku alami. Aku gak pernah cerita sama orang ini. Tapi orang ini dengar suara Tuhan, dapetin impresi dari Roh Kudus, dan tulis ini, dan ini jadi peneguhan, menguatkan imannya Daniel ketika dia sedang struggle dengan sakit di mana dia gak bisa tidur dan itu menyiksa dia pada waktu itu. Akhirnya Daniel cuma berdoa, Tuhan kalau Tuhan izin ini terjadi, aku bisa ngelewatin dengan baik. Dalam apapun yang terjadi, aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi kalau Daniel Blackaby gak bisa tidur teman-teman, dia baca firman, dia berdoa, dia minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan ya di momen seperti ini ketika aku gak bisa tidur ya. Daripada aku bengong dan akhirnya aku jadi tambah frustasi. Aku pengen tahu Tuhan tuh mau kerjakan apa. Jadi dia baca firman, dia berdoa dan sebagainya. Teman-teman, satu kali beberapa bulan kemudian gereja mereka mengadakan retret camp, youth camp. Dan Daniel ikut retret youth camp seperti teman-teman ikut youth camp Impact Youngster ya. Karena anak-anak mudanya gak banyak gitu ya, mungkin cuma 20 gitu ya. Jadi ngumpullah mereka di dekat api unggun, di depan api unggun di sesi di hari terakhir. Dan di situ kakak pembinanya bilang begini, teman-teman,
Yuk di depan api unggun kita mau ambil waktu untuk sharing-sharing yuk, untuk cerita-cerita yuk gitu. Boleh gak teman-teman menceritakan sepanjang tahun ini, karena ini akhir tahun katanya. Boleh gak kamu sharing cerita tahun ini kamu ngalamin apa? Kemenangan apa? Pergumulan apa? Ada yang bisa didoakan atau tidak? Boleh gak kamu cerita? Dan ada satu anak perempuan angkat tangan untuk cerita. Dia bilang saya mau cerita, dia bilang gitu. Jadi saya itu ngalamin masalah yang berat dalam keluarga saya. Hubungan dengan orang tua, keributan mereka, berantemnya mereka membuat saya tersiksa. Saya tiba-tiba kecewa, marah, tawar hati, bingung, marah sama orang tua saya, ngelihat kondisi keluarga tuh kayak begini gitu ya, gak ada perubahan. Dan karena capek dengan semua yang terjadi di dalam keluarga saya tiba-tiba stres, tertekan, dan punya pikiran mau bunuh diri. Dan itu menyiksa katanya, berkali-kali, berhari-hari muncul pikiran mau bunuh diri, sampai suatu malam dia udah gak tahan. Pikiran mau mati aja tuh muncul di kepalanya dia. Dan di tengah malam ketika perempuan ini gak bisa tidur, terganggu dengan pikiran mau mati, dia bilang saya harus ngapain ya gitu. Tiba-tiba teringatlah dia bahwa dia punya teman, punya sahabat di gereja yang gak bisa tidur, si Daniel tadi. Jadi malam-malam dia telepon. Zaman dulu belum ada HP teman-teman, pasti pakai telepon rumah gitu ya. Kring gitu ya. Malam-malam telepon ya Daniel gak bisa tidur, dia dengar bunyi teleponnya, dia angkat. Ngobrol lah, akhirnya dia ngobrol, si cewek ini cerita, perempuan ini cerita sama Daniel. Pergumulan dia, saya tiba-tiba pengen mati, pengen bunuh diri karena parents saya tuh kayak gini di rumah dan sebagainya. Dan Daniel dengerin dengan baik, dia kasih nasihat, dia doakan dan sebagainya. Dan perempuan ini bilang begini, begitu saya tutup telepon, saya ngobrol sama Daniel, keinginan bunuh diri itu hilang sama sekali. Hilang sama sekali, saya gak kepengen bunuh diri lagi. Padahal hari itu adalah hari yang terburuk dalam hidup saya mau mati. Tahun ini tahun yang terburuk buat hidup saya. Tetapi gara-gara seorang sahabat saya namanya Daniel, malam itu saya gak jadi bunuh diri. Wah, Daniel kaget, nangis dia. Kok bisa ya Tuhan? Lalu ada teman satu lagi angkat tangan, satu anak laki-laki, dia bilang saya mau cerita juga. Saya ngerasa tahun ini saya bikin banyak kebodohan. Saya buat banyak kebodohan. Saya buat banyak kesalahan. Saya mengecewakan banyak orang. Saya ngecewain orang tua. Saya mengecewakan sahabat-sahabat saya dengan semua keputusan dan kelakuan saya. Dan saya ngerasa saya gak berguna hidup ini. Saya mati aja mendingan. Jadi anak ini udah mutusin diri mau bunuh diri. Dia cari cara, dia mikir gimana ya bunuh diri yang kira-kira gak terlalu menyakitkan ya. Dia sempat kepikiran apa pakai es batu, es balok begitu ya. Taruh di kamar, beli, diam-diam masukin gitu ya. Terus tangannya disayat gitu, darahnya keluar. Tapi biar gak terlalu kerasa sakit, jadi ditaruh di balok. Segala macam dia pikirin caranya pada waktu itu teman-temannya. Referensinya kan mungkin masih sedikit. Dia kepikiran, tapi kalau saya tiba-tiba bunuh diri, gak pamit, gak ngasih tahu orang kenapa, kan kasihan. Karena ini semua karena kebodohan saya, bukan salah orang tua saya. Orang tua saya jangan sampai merasa bersalah kalau saya mati. Jadi dia mikir gimana ya? Kalau gitu saya perlu ngomong sebelum saya bunuh diri. Tapi ngomong sama siapa? Kalau ngomong sama orang tua kan dicegah gitu kan, gak jadi mati, dia bilang gitu. Jadi dia mikir-mikir, saya ngomong sama teman saya aja. Toh tengah malam ini, semua udah tidur, saya mau kontak teman saya Daniel Blackaby, si Daniel deh. Saya ngomong sama dia, pamit sebentar, jelasin bahwa ini bukan salah orang tua saya. Terus udah, saya tutup telepon, saya bunuh diri. Jadi dia telepon rumah. Dan dia bilang gini, saya akan telepon cuma sekali. Jadi kalau saya telepon, saya tunggu, kring gitu, gak diangkat. Saya akan tutup, saya gak telepon lagi, saya bunuh diri. Dia telepon, bunyi dering, kring, dia tungguin gitu ya. Kring gitu ya, dia tungguin, langsung diangkat. Halo? Oke, Daniel, belum tidur? Belum dong, kan saya gak bisa tidur gitu kan, lagi punya masalah gangguan tidur gitu. Ngobrol lah mereka berdua. Dan pria ini bilang, anak laki-laki ini bilang, hari itu Daniel nasihatin saya, Daniel doakan saya, berikan saya firman Tuhan. Dan singkat cerita, sejak hari itu saya berhenti untuk memutuskan untuk mau bunuh diri lagi. Saya gak jadi bunuh diri, saya kembali mau hidup, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Dan di depan api unggun itu, anak laki-laki ini bilang, karena Daniel, thank you Daniel, karena kamu, hari itu saya gak jadi bunuh diri. Thank you ya. Gak cuma 2 orang teman-teman, kurang lebih ada 3 sampai 4 orang lagi. Jadi total hampir 6 orang yang bercerita di depan api unggun. Mereka selama sebulan terakhir ini atau tahun itu tertolong oleh Tuhan melalui seorang Daniel Blackaby yang tiap malam stres karena gak bisa tidur. Tuhan pakai gangguan tidur yang Daniel alami untuk nolong banyak anak muda yang tadinya mau bunuh diri,
yang frustasi sama hidupnya. Ternyata masalah yang dialami Daniel justru dipakai Tuhan untuk nolong orang lain, teman-teman. Karena itu gak ada alasan untuk kita mengucap syukur, amin. Dalam segala keadaan mungkin keadaannya belum berubah, tapi Tuhan bisa pakai apa yang kita alami hari ini untuk jadi berkat buat orang lain kalau kita mau dipakai sama Tuhan. Teman-teman, coba lihat di Filipi 1 ayat 6-8 dikatakan, akan hal ini, lanjutan dari ayat yang tadi ya, lanjutannya adalah akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Yesus atau Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi dia bilang, aku yakin bahwa Allah itu ingin memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Kamu jangan hidup biasa-biasa, karena Allah itu adalah Allah yang mau memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan menyelesaikan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada dalam hatiku. Lihat, Paulus itu gak mikirin diri sendiri. Dia selalu mikirin orang lain di tengah penjara, di tengah penderitaannya dia. Karena kamu semua turut mengambil bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku bagaimana betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Intinya Paulus adalah seorang pribadi yang peduli di tengah-tengah problemnya, di tengah-tengah penjara. Dia gak hidup untuk diri sendiri, dia gak fokus sama diri sendiri, dia belajar peduli sama orang lain. Di tengah-tengah masalahmu Tuhan mau kita jadi orang yang peduli, teman-teman. Dan lihat deh apa yang Paulus katakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin memulai sesuatu yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin memulai pekerjaan yang baik di dalam kita, teman-teman. Tuhan gak mau hidup yang biasa-biasa saja. Kita harus menjalani sebuah kehidupan yang more than just living. Tapi ada sesuatu yang luar biasa karena kita dipimpin oleh Tuhan yang luar biasa untuk memulai sesuatu yang baik. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika, namanya Steven Furtick, seorang pengkhotbah yang terkenal. Dia cerita waktu dia masih muda, waktu dia masih awal kuliah. Dia kuliah di sebuah kampus dan dia tinggal di asrama, teman-teman. Tinggal di dormitory di asrama gitu kan. Dia doa sama Tuhan, Tuhan aku udah kenal Yesus. Aku sudah menerima keselamatan. Gimana ya aku pengen jadi berkat buat teman-temanku. Gimana aku bisa menjangkau mereka. Gimana aku bisa memulai sesuatu yang baik untuk mulai menginjili mereka. Gimana caranya ya? Dia gak berani, dia takut salah ngomong, dia takut ditolak, takut teman-temannya marah, bingung. Dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong tuntun aku dengan sungguh-sungguh. Teman-teman kalau kita sungguh-sungguh doa sama Tuhan, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti tuntun. Tuhan tuntun si Steven untuk pergi ke ATM. Dia pergi ke ATM untuk apa? Ambil uang di ATM-mu. Uangnya gak banyak, dia ambil beberapa puluh dolar gitu ya. Dan Tuhan gerakin dia untuk belanja. Belanja di minimarket. Beli keripik, chips, beli biskuit, beli coklat, beli minuman gitu ya. Mau minuman kaleng atau soda atau jus dan sebagainya. Dia beli 2-3 kantong gitu kurang lebih. Dia masuk ke kamarnya di dormitory dia, di asramanya dia. Dia taruh di atas lemarinya dia gitu ya. Disusun biskuit, chips gitu ya dan sebagainya, snack-snack itu. Terus dia keluar, dia ketokin pintu-pintu dormitory. Asrama kan ada pintunya panjang di lorongnya, ketok. Hai, my name is Steven. Nama saya Steven. Saya tinggal di kamar nomor sekian. Kalau kamu malam-malam lapar, kepengen ngemil, di kamarku tuh ada cemilan. Kamu di situ ada chips, di situ ada biskuit, ada coklat, ada minuman. Please come, free, nggak sebayar. Datang aku kasih. Gitu. Oke, gitu. Dia ketokin semua kamar, dia bilang begitu. Kalau kamu mau snack malam-malam datanglah ke kamarku. Gak lama kemudian, berapa jam kemudian ada yang ketok. Nyoba kali ya, ketok. Hai Steven, kan tadi kamu bilang katanya aku boleh minta snack gratis. Oh iya, silakan pilih. Aku lapar, aku mau makan biskuit. Oh iya, gimana? Nyebar dong teman-teman. Yang lain malah ketok gitu ya. Jadi tiap berapa menit ketok pintu. Steven boleh minta coklat gak? Silakan ambil. Boleh minta chips gak? Boleh ambil. Minuman ambil. Sampai besoknya ada satu anak yang konon katanya salah satu yang bandel lah di sekolah itu. Yang paling bandel di sekolah itu. Ketok pintu kamarnya. Dia buka pintu. Oh oke, gitu kan. Ada apa gitu. Tahu gak anak bandel ini begini. Hey Steven, you are crazy ya. Lu tuh gila. Gak ada anak muda di kampus kita yang kayak lu katanya. Bagi-bagi snack gratis, makanan gratis gitu ya. Why? Lu buat itu tuh kenapa? Kamu bikin itu tuh kenapa katanya. Terus akhirnya Steven suruh dia masuk. Yaudah kita masuk dulu yuk, aku mau jelasin. Singkat cerita mereka ngobrol. Dan Steven jelasin bahwa saya buat ini karena saya mengalami kasihnya Tuhan di dalam hidup saya yang
Dulu saya ngalamin seperti ini, Tuhan jamah saya, Tuhan ubahkan saya, dan saya pengen berbagi kasih ke hidup banyak orang dan sebagainya. Dan singkat cerita teman-teman, anak muda yang bandel ini yang datang ke kamarnya Stephen Furtick, itu jadi orang pertama yang dimenangkan buat Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidupnya diubahkan sama Tuhan. Start dari apa? Dari memulai sesuatu yang baik, mulai bagi-bagi makanan. Nah, di bawah ada supermarket kan? Nah, bisa dicoba teman-teman gitu ya. Nggak ada salahnya untuk kita bisa memulai sesuatu yang baik, apapun itu caranya. Berikutnya teman-teman, firman Tuhan bilang begini. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 9-11. Dan inilah doaku, kata Paulus. Ini doanya Paulus buat jemaat di Filipi. Semoga kasihmu makin melimpah. Paulus berdoa supaya kasih kita semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Hidup itu banyak pilihan. Kalau salah pilih yang gak baik, hidup kita akan sengsara, akan susah. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Jadi kalau kita memilih apa yang baik, apa yang benar, hidup kita akan bisa hidup dalam kesucian dan tak bercacat. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dari sini kita belajar ada doa Paulus yang menjadi pesan buat kita semua, bagaimana kita bisa jadi anak-anak muda yang more than just living, teman-teman. Versi singkat dalam 6 poin ini. Yang pertama, kalau kita mau more than just living, atau doanya Paulus adalah yang pertama, kita perlu memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar. Pengetahuan dan pengertian yang benar itu datang karena firman Tuhan. Amin. Karena kita baca Alkitab, kita mengerti kebenaran, makanya kita punya pengetahuan dan pengertian yang benar. Itu satu. Yang kedua, memiliki kasih yang melimpah-limpah. Kalau kita punya pengetahuan dan pengertian akan kebenaran, hasilnya nanti pengetahuan dan kebenaran itu akan membuat kita punya kasih yang melimpah. Kenapa? Karena kita menyadari kebenaran itu adalah kebenaran yang menyadarkan kita kasihnya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu nyadarin kita akan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita punya kasih yang melimpah-limpah. Nah, yang ketiga adalah setelah kita punya kasih yang melimpah-limpah, dengan kasih yang melimpah itu kita punya modal untuk memilih apa yang benar. Kenapa kita memilih apa yang salah? Karena kita gak hidup dalam kasih. Karena kita merasa kosong, makanya kita salah membuat pilihan. Tapi kasih Tuhan yang melimpah-limpah membuat kita bisa memilih apa yang benar. Lalu karena kita memilih apa yang baik, apa yang benar, yang keempat, kita bisa hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup tidak bercacat. Hasil dari hidup yang tidak bercacat dan hidup yang dalam kesucian adalah kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Ada perubahan hidup yang nyata, yang berdampak, yang bisa dirasain sama orang lain. Kita berubah jadi lebih sabar, kita berubah jadi lebih rendah hati, kita berubah menjadi lebih taat. Orang lain akan terinspirasi dan bisa melihat dan merasakan perubahan hidup kita. Yang tadinya kita ngomongnya kasar, kotor, kita bisa bicara dengan baik dan orang lain terberkati. Lihat kita berubah, itu menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan akhir yang keenam adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa kita tuh bisa hidup more than just living, teman-teman. Punya pengetahuan yang benar, kasih yang melimpah, memilih apa yang baik, hidup dalam kesucian, menghasilkan buah kebenaran, dan hidup memuliakan Allah. Karena apa? Karena hidup itu terlalu berharga kalau dipakai hanya untuk menyelesaikan siklus, teman-teman. Ada yang namanya life cycle teman-teman. Hidup itu ada yang namanya siklus kehidupan. Maksudnya begini, setiap orang itu punya siklus kehidupan. Semua makhluk hidup punya. Kalau manusia itu begini kan, lahir, jadi bayi, besar, tumbuh besar, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, lulus kuliah, kerja, punya pacar gitu ya, menikah, terus punya anak, gedein anak, tua, sakit, mati. Hampir semua orang tuh siklusnya kurang lebih mirip kayak begitulah, begitu ya. Nah, setiap orang punya siklus. Tapi teman-teman, Kak Ferry percaya Tuhan Yesus nyiptain kita di bumi ini lebih dari sekedar untuk nyelesain siklus. Siklusnya ada, tapi kita hidup gak cuma buat itu. Tapi Kak Ferry percaya ada hal-hal lain yang Tuhan ingin kerjakan supaya hidup kita berdampak, teman-teman. Supaya kita berkarya bagi kerajaan Allah. Tuhan, kalau kita hidup cuma nyelesain siklus, orang di luar Yesus juga begitu kok. Kucing tuh juga hidup hanya untuk nyelesain siklus loh, teman-teman. Tumbuhan juga sama, dari kecil, benih, gede, itu mati. Itu cuma nyelesain siklus. Manusia gak didesain seperti itu. Manusia itu ciptakan segambaran serupa dengan Allah. Kita adalah makhluk yang paling mulia. Kita dipanggil gak cuma hanya untuk nyelesain siklus, tapi memberi makna dalam kehidupan supaya hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Kak Ferry tutup dengan sebuah
statement quotes dari hamba Tuhan terkenal, yaitu ini dia, Mission Martin NMB. Kenal ya? Salam ya buat pendeta ini ya. Saya baca quotes-nya dalam satu postingannya. Ada kalimat begini, kehilangan terbesar itu bukan kematian. Kita merasa kalau orang mati itu kehilangan terbesar. Dia bilang kehilangan terbesar itu bukan kematian, tapi kehilangan kesempatan yang tidak kita gunakan untuk memberi dampak dan untuk mengasihi. Ini kehilangan terbesar. Kadang-kadang kita, teman-teman, gak perlu nunggu kematian dulu, gak perlu kehilangan mobil, rumah kebakaran, HP. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan, kita kehilangan kesempatan yang tidak kita gunakan untuk memberi dampak, untuk mengasihi orang lain, sebetulnya kita sedang mengalami kehilangan terbesar dalam hidup kita. Karena Tuhan manggil kita bukan hanya sekedar hidup apa adanya, tapi hidup luar biasa bersama dengan Allah yang luar biasa. Amin, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Datang pada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Yuk, mari kita berdoa teman-teman semua. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Engkau Tuhan yang menyadarkan kami hari ini bahwa kami dipanggil untuk hidup lebih dari biasanya Tuhan. Kami gak dipanggil hanya untuk menyelesaikan siklus, tapi Tuhan mau kami berkarya. Tuhan mau kami mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan mau kami berdampak. Kiranya masalah-masalah kami, pergumulan di keluarga kami, masalah keuangan, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman-teman di sekolah, masalah apapun, kiranya itu gak memenjarakan kami seperti Paulus. Paulus yang mungkin secara fisik terpenjara, tapi dampak dari kehidupannya tidak terpenjara. Kami mau, kalaupun ada masalah-masalah yang menurut mata jasmani kami sepertinya memenjarakan kami, tapi kami tahu kuasa Tuhan dalam hidup kami membuat kami tidak bisa dibatasi dan dihalangi untuk jadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Bapa di surga, kalau ada adik-adikku di tempat ini yang hari-hari ini punya banyak problem, sehingga mereka sulit bersuka cita, sulit mengucap syukur, sulit berdoa. Aku berdoa biar siang ini ada keputusan, ada keberanian untuk memutuskan bahwa aku mau bersuka cita, aku mau berdoa, aku mau mengucap syukur. Even keadaanku belum berubah, hanya karena aku percaya bahwa ada Tuhan yang gak pernah ninggalin aku. Aku juga berdoa Tuhan, supaya anak-anakmu di tempat ini itu diperkaya dengan pengertian akan kebenaran. Kami gak jalan hidup gitu-gitu aja, tapi karena kami ngerti kebenaran, kasih kami melimpah-limpah. Karena kasih kami melimpah-limpah, kami bisa memilih apa yang benar. Karena kami memilih apa yang benar, kami bisa hidup dalam kesucian seperti yang Tuhan mau. Kami bisa menghasilkan buah yang berdampak buat orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai anak-anak mudamu sejak sekarang menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke Impact Youngsters April News. Yang pertama kita ada Komsel. Nah, kita Komsel ada apa aja nih Kak? Nah, kita Komsel ada online sama ada onsite teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin nggak bisa datang gitu pas jadwalnya onsite, kita ada online. Teman-teman bisa langsung aja hubungi call center ICI dan teman-teman nanti bisa milih hari di situ. Untuk yang online ada YP, ada YM. Dan juga untuk yang onsite kita ada di hari Jumat teman-teman. Dan Sabtu untuk Jumat ada di YTP. Dan hari Sabtu ada di Ifgen teman-teman. Karena Komsel seru banget ya kan? Yoi, bener banget. Betul. Oke, selanjutnya kita tidak pernah berhenti mengingatkan untuk membawa Alkitab. Dan juga catatannya jangan lupa gitu. Betul, catatannya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya Alkitab, nggak bisa beli, gimana nih Kak? Nah, teman-teman bisa aja langsung download juga di HP teman-teman masing-masing aplikasi Alkitab. Boleh langsung di-download, nanti jadi teman-teman bisa juga buka dari situ. Betul, tapi jangan pakai HP-nya buat buka WA, buat buka IG. Jangan dulu ya kalau misalnya lagi khotbah. Oke, selanjutnya. Ini apa nih Kak? Nah, teman-teman yang misalnya punya pertanyaan dari khotbah yang dikasih atau yang khotbah tadi dibawain, nah teman-teman bisa aja langsung scan ke QR yang ada di depan ini. Di situ nanti teman-teman bisa langsung tanyain aja, di submit ke form yang ada di depan ini. Betul. Tanya aja ke sini, fotoin dulu kalau misalnya belum ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kita ada prayer request. Misalnya
Kak, aku lagi sakit banget nih, aku lagi pilek sih. Nah, Terus mau kalau didoain. mau doain bisa banget kayak tadi misalnya sakit atau teman-teman ada yang lagi ujian. Nah, itu Tuh. bisa banget langsung scan aja. Kalau pengen didoain teman-teman langsung diisi aja ya yang link ada di barcode depan ini. Betul sekali. Nanti kita akan doain sama-sama. Oke, selanjutnya kita juga ada setiap minggu ke satu ya small group. Jadi kita akan seperti biasa ngumpul sama teman-teman, diskusi sama-sama, ya, sharing-sharing. sharing-sharing. Nah, jadi jangan lupa tuh bawa Alkitabnya dan catatannya pada hari-hari ini. Dan juga kita biasanya ada Bible study di minggu keempat, tapi mungkin minggu ini tidak ada. Ya, Ya. oke selanjutnya. Siapa yang excited buat retret? Siapa yang excited? Aku teman-teman? excited Ayo. sih buat retret. Excited. Nah, untuk retret tema kita tahun ini itu Rooted to Flourish. Kita akan mengadakan retretnya di mana nih Kak? Kita bakal ada di Bogor Green Forest teman-teman. Tanggal 2 sampai 4 Juli 2026. Betul, dan kebetulan hari ini tuh hari terakhir banget untuk daftar ininya, early bird dan grupnya. Jadi kalau misalnya masih mau harga yang lama, harga yang sedikit lebih murah, boleh nih, lumayan nih harganya masih lebih murah, Yoi. 750. Dan ini terakhir hari ini banget ya. Kalau misalnya besok udah pakai harga yang baru. 800.000. Nah kalau misalnya aku masih nggak tahu nih Kak, gimana nih Kak? Nah foto aja, foto. Nih foto aja dulu ya. Nah, jangan Ya, lupa siap, udah teman-teman di-search. nanti kalau mau daftar juga bisa langsung di-scan aja barcode-nya teman-teman, diisi form pendaftaran yang ada. Betul. Kalau ada pertanyaan mengenai retret ini, boleh juga hubungi call centernya di sini atau tanya kakak-kakaknya yang ada di belakang.